Pemasaran bukan tentang hanya menjual suatu produk, tetapi juga memahami keinginan dan kebutuhan orang lain, serta memberikan solusi bagi mereka. Sedikit saja kata motivasi bagi salam pembuka pada video saya tadi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Firdaus. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, semester 6, jurusan Perkebunan Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi, kelas Bun 6B, NIRM 01022180. Dan saat ini saya sedang magang di PT Pupuk Sriwijaya Palembang yang ditugaskan di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dan sebagai sales penjualan pupuk NPK kopi sekaligus pendampingan kepada petani dalam budidaya kopi yang baik dan benar. Baik, sebelumnya video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemasaran produk agribisnis, program studi penyuluhan perkebunan presisi. Adapun poin-poin dalam tugas mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 4 kegunaan yang timbul akibat adanya kegiatan pemasaran, lembaga pemasaran, fungsi-fungsi pemasaran, serta penetapan metode harga jual pada produk yang dihasilkan dari lokasi magang MBKM masing-masing. Baik, sebelum dilanjutkan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu PT Pusri dan pengertian pemasaran. PT Pusri merupakan salah satu produsen pupuk terbesar dan terkemuka di Indonesia. PT Pusri sendiri didirikan pada tahun 1959. PT Pusri memiliki pabrik utama yang berada di Sumatera Selatan. PT ini fokus kepada pembuatan urea, amonia sulfat, dan pupuk NPK. Salah satunya yang saat ini saya pegang yaitu pupuk NPK kopi. Baik, setelah kita mengetahui sedikit seluk-beluk mengenai PT Pupuk Sriwijaya Palembang, selanjutnya kita masuk dan harus memahami mengenai arti pemasaran. Menurut Philip Kotler, seorang ahli pemasaran terkenal, pemasaran dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang memfasilitasi individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai dengan orang lain. Nah, sekarang kita sudah tahu nih penjelasan tentang PT Pusri dan pengertian pemasaran. Selanjutnya kita masuk ke lembaga pemasaran yang ada di PT Pusri. PT Pusri sebagai salah satu produsen pupuk terkemuka di Indonesia memiliki dukungan kepada sektor pertanian dan ketahanan pangan melalui kegiatan produksi, penjualan, dan distribusi pupuk. Dalam memasarkan pupuknya, PT Pusri memiliki lembaga pemasarannya tersendiri, yaitu distributor DAF dan pengecer atau kios pupuk yang berperan sebagai perantara dalam proses distribusi, penyimpanan, dan pengiriman produk kepada konsumen. Oke, setelah kita mengetahui tentang lembaga pemasaran yang ada pada PT Pusri, selanjutnya kita masuk kepada saluran pemasaran PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Dalam mengelola saluran pemasarannya, PT Pusri menerapkan metode saluran pemasaran level 2, yang dimana saluran ini melibatkan produsen PT Pusri, pedagang besar atau distributor DAF, pengecer atau kios pupuk, dan konsumen atau petani dan kelompok tani. Implementasinya melibatkan produksi pupuk oleh PT Pusri didistribusikan kepada distributor atau DAF, kemudian disalurkan kepada pengecer atau kios pupuk, dan akhirnya diperoleh oleh konsumen. Setelah kita memahami saluran pemasaran yang ada pada PT Pusri Palembang, selanjutnya adalah fungsi-fungsi pemasaran yang terjadi pada PT Pusri Palembang. Dalam fungsi-fungsi pemasaran terdapat 3 komponen penting, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Dalam fungsi pertukaran, memungkinkan aliran produk dan layanan untuk memenuhi permintaan pasar. Keadaan ini terjadi nyata ketika distribusi produk PT Pusri dilakukan oleh DAF atau distributor ke kios pupuk di Kabupaten Dairi, dan terjadi pertukaran nilai antara produk yang diambil oleh DAF dan pembayaran kompensasi yang diberikan oleh DAF kepada PT Pusri. Kemudian selanjutnya ada fungsi fisik.
Dalam implementasi fungsi visi pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang dan DAF distributor PT Pusri, ini keduanya memiliki peranan penting dalam pelaksanaannya. PT Pusri memiliki tanggung jawab dalam pemindahan, penyimpanan, pengemasan awal, dan persiapan produk pupuk sebelum didistribusikan. Sedangkan DAF melakukan pemindahan lanjutan, penyimpanan, pengemasan ulang, serta mengatur transportasi dan pengiriman pupuk ke kios atau pengecer atau ke konsumen langsung. Nah, dan ini yang terakhir dalam fungsi pemasaran, ada fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas dalam pemasaran penting untuk menjalin kelancaran aliran produk dan layanan dalam rantai pasok. PT Pusri bertanggung jawab atas fasilitas produksi dan gudang penyimpanan, sedangkan DAF atau distributor mengelola fasilitas distribusi, seperti pusat distribusi, gudang penyimpanan logistik, dan layanan pelanggan. Kios pupuk juga memiliki fasilitas toko fisik dan penjualan untuk memudahkan konsumen. Baik, setelah penjelasan panjang antara pemasaran, PT Pusri, lembaga pemasaran, saluran pemasaran, fungsi pemasaran, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap terpenting dalam pemasaran, yaitu metode penetapan harga. Dalam metode penetapan harga terdapat beberapa faktor penting di dalamnya, seperti biaya produksi, harga pasar, permintaan, nilai produk, dan faktor persaingan. Baik, kita masuki yang pertama, yaitu metode penetapan harga berdasarkan biaya produksi. Dalam biaya produksi, total biaya produksi untuk 1 ton pupuk NPK kopi adalah Rp 10 juta dan PT Pupuk Sriwijaya mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari biaya produksi. Dengan demikian, harga jual pupuk per ton yang ditetapkan adalah Rp 12 juta berdasarkan metode penetapan harga biaya produksi. Selanjutnya ada harga pasar. PT Pusri melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi harga pupuk serupa yang ditawarkan oleh pesaing dan harga pasar saat ini. Berdasarkan informasi tersebut, mereka menentukan harga jual pupuk mereka agar tetap bersaing di pasar. Setelah analisis pasar, PT Pusri menemukan bahwa harga pasar untuk jenis pupuk yang sama adalah sekitar Rp 13 juta per tonnya. Dalam rangka mempertahankan daya saing, Pusri menetapkan harga jual mereka sekitar harga pasar atau sedikit di bawah harga pasar atau sedikit di atasnya. Selanjutnya kita masuk ke permintaan. Dalam permintaan, PT Pusri menggunakan prinsip jika ada permintaan tertinggi, harga dapat sedikit lebih tinggi untuk mengoptimalkan keuntungan. Sedangkan kebalikannya, jika permintaan rendah, harga dapat disesuaikan agar lebih kompetitif. Baik, selanjutnya ada nilai produk. Dalam menetapkan harga melalui nilai produk, PT Pusri melakukan penilaian terhadap pupuk mereka sendiri berdasarkan nilai yang dihasilkan. Bagi konsumen, jika hasilnya memuaskan, PT Pusri akan memberikan nilai tambah pada harga jual mereka sebesar 5%. Baik, dan yang terakhir yang tidak kalah penting juga adalah faktor persaingan. Dalam persaingan, mereka mempertimbangkan harga pesaing dan menyesuaikan harga mereka agar tetap kompetitif. Setelah dianalisis, harga pasar pupuk yang serupa adalah Rp 13 juta. Oleh karena itu, PT Pusri menetapkan harga sedikit di bawah sekitar Rp 12 juta dengan mempertimbangkan biaya evaluasi dari biaya produksi. Dalam menjaga daya saing dan memberikan nilai terbaik bagi konsumen, PT Pupuk Sriwijaya menggunakan metode penetapan harga yang cermat dengan mempertimbangkan faktor persaingan, manfaat produk, dan kebutuhan konsumen. Mereka berhasil menetapkan harga jual pupuk yang kompetitif. Dengan komitmen untuk kualitas unggul dan keuntungan yang layak, PT Pupuk Sriwijaya terus berinovasi untuk memenuhi harapan petani dan mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Bersama-sama, mari kita perkuat pertanian yang berkelanjutan dan hasil panen yang optimal. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap informasi yang saya berikan bermanfaat bagi semuanya. Jangan ragu untuk mensubscribe saluran saya dan tetap terhubung untuk mendapatkan konten-konten dari saya di masa yang akan datang. Sampai jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Tetaplah sehat dan salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.